Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pada hari yang mulia ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang usul tafsir dengan buku Al-Qaulul Munir fi Ilmi Ushul Tafsir. Pada hari ini, insya Allah, kita akan membahas tentang beberapa bacaan. Ya, di buku ini akan disebutkan nanti beberapa contoh bacaan, walaupun berbeda tapi bersumber dari Nabi SAW. Jadi judul tema kali ini adalah bacaan yang bersumber asli dari Nabi SAW. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa fil qira'atil waridah 'anil Nabi SAW annahu qara'a biha. Ada bacaan-bacaan yang bersumber, yang berasal dari Nabi SAW dan Nabi sendiri juga membacanya. Seperti itu. Famin dzalika ma rawahul Hakim bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan contohnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakim dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW membaca qara'a Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin tanpa ada alif. Di mimnya tidak ada alif. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Surah Al-Fatihah ayat 4. Bila alifin, tanpa ada alif setelah mimnya. Waqad qara'a biha khamsatun minal qurra'i sab'ah. Dan para qurra, para perawi bacaan membaca Maliki Yaumiddin ini tanpa alif. Ada 5 orang, 5 qari dari 7 qari yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah, Ibnu Katsir, Asim, Nafi' dan Al-Kisai. Jadi dari 7 orang ini, 5 di antara mereka membaca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin tanpa ada alif setelah mimnya. Yaitu wahum Abu Amr, yaitu yang membacanya tanpa alif tadi, Maliki bukan Maliki. Jadi Maliki itu adalah Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah, Ibnu Katsir, dan Nafi'. Jadi mereka yang 5 ini membacanya tanpa ada alif setelah mim. Wa qara'a Asim wal Kisai bil alif. Adapun 2 orang, Asim dan Kisai, membacanya dengan alif, yaitu Maliki Yaumiddin. Jadi 2 harakat. Jadi 5 orang tadi membaca tanpa cuma 1 harakat. Kemudian Asim dan Al-Kisai membacanya 2 harakat. Maliki Yaumiddin dengan alif. Makanya dia 2 harakat. Wa kadzalika as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim dengan begitu juga halnya siratal mustaqim bis-shad wa hiya qira'atul jumhur ma 'ada qumbulan wa huwa Abu Umar Muhammad ibnu Abdurrahman al-Makhzumi. Jadi jumhur para qari tadi, para qurra ini membaca as-siratal mustaqim itu dengan shad. As-siratal mustaqim. Jadi dengan huruf shad. As-sirata, as-sirata. Jumhur qurra tadi membaca menggunakan huruf shad. Namun
Ada salah seorang qori membacanya mengganti mengganti shadnya dengan sin. Jadi dia membaca as-sirata, as-sirata. Bukan as-sirata tapi as-sirata. Dia membaca as-sirata, yaitu Abu Umar Muhammad Al-Makhzumi. Beliau ini membacanya menggunakan sin, as-sirata, bukan as-sirata. Namun jumhur qurra tadi yang 7 ini membacanya dengan as-sirata menggunakan sin. Tidak mengubahnya menjadi sin. Yaitu membacanya dengan huruf shad. Sirata, kata sirata, sin, alif, lam, shad. Alif, lam, shad, ra, dan ta. Namun Abu Umar Muhammad Al-Makhzumi membacanya alif, lam, sin, ra, dan ta. Dia membaca as-sirata, bukan as-sirata, bukan pakai shad. Demikian juga Khalaf Ibnu Hisham membacanya bukan pakai huruf shad atau huruf sin, namun beliau membacanya pakai huruf zai. Jadi dia membaca az-zirata, az-zirata. Khalaf bin Hisham membacanya dengan zai, namun dengan cara bi-ishmamis shad. Fa innahu qara'aha bi-ishmamis shad, zayan. Tapi dia membacanya dengan ismam. Makhrajnya seperti shad, sa, mulutnya ke depan, sa, tapi lafadz hurufnya adalah zai. Jadi membaca dengan ismam. Ismam itu adalah dhammus syafataini, mengedepankan dua bibir. Zirata, zirata. Jadi dia bacanya zirata, bukan zirata tapi zirata. Nah, jadi ada tiga cara dalam hal ini membaca siratal mustaqim. Yang pertama tadi jumhur qurra membacanya dengan shad, alif lam sin, alif lam shad, ra dan ta, as-sirata al-mustaqim, as-siratal mustaqim. Kemudian Abu Umar Muhammad Al-Makhzumi mengganti sa dengan sin. Dia membacanya dengan as-sirata. As-sirata. Kemudian pendapat yang ketiga, cara yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Khalaf bin Hisham. Dia membacanya dengan zai. Jadi az-zirata. Jadi zai itu dengan ismam as-shad, dengan dhammus syafatain, mengedepankan dua bibir. Jadi seharusnya zai itu normalnya dibaca tanpa dhammus syafataini, tanpa ismam. Tapi kali ini dia membacanya az-zirata, mengedepankan kedua bibirnya, tapi yang diucapkan adalah huruf zai. Walaupun dhammus syafatain ini seharusnya adalah cara mengucapkan huruf shad, karena dikedepankan dua bibir. Seperti itu. Jadi ada tiga pendapat dalam masalah ini, dalam membaca as-sirata. Kemudian wa kadzalika qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah, dan juga terdapat perbedaan cara baca dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat farihanum maqbudah. Farihanum maqbudah. Surah Al-Baqarah ayat 283. Sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'aha. Dan ini juga bersumber dari Nabi SAW bahwa beliau, Nabi SAW, membacanya farihanum maqbudah, farihanum maqbudah dan faruhunum maqbudah, faruhunun maqbudah. Jadi cara yang pertama adalah farihanun maqbudah. Rihanun ada alif setelah ha. Ada alif setelah ha. Jadi dua harokat hanya. Farihanum maqbudah. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga membacanya dengan faruhunun tanpa alif. Bahkan berubah harokat ra, ha dan nunnya. Ra dan ha-nya berubah jadi dhammah.
Ro-nya dhammah, hanya juga dhammah. Faruhunun tanpa alif setelah hanya. Faruhunun maqbudah. Jadi yang pertama tadi farihanun itu adalah mufradnya. Farihanun, ro-nya kasrah, kemudian hanya fathah dan alif. Jadi 2 harakat hanya, nunnya dhammah. Kemudian yang kedua, faruhunun, ro-nya dhammah, hanya dhammah, dan nunnya juga dhammah. Dan ini adalah bentuk jamak dari rihan. Dan Nabi juga membaca keduanya. Bidammir ra wal ha bi sighatil jam'i bi ghairi alif. Jadi yang kedua ini, faruhunun ini, itu dengan mendomahkan ra-nya berharakat dhammah. Kemudian wal ha, hanya juga dhammah, ruhu bi sighatil jam'i bi ghairi alif. Dan ini adalah bentuk dari jamak. Jamak dari mufradnya yaitu rihanun. Wa hiya qira'atu Ibnu Katsirin wa Abi Amrin. Dan ini adalah qiraah, bacaan yang dibaca oleh Ibnu Katsir dan Abi Amr. Nah, beliau ini yang berdua ini, Ibnu Katsir dan Abi Amr, membacanya faruhunun dengan jamak dari rihan. Wa ammal baquna faqara'uha farihanun maqbulah. Adapun selain Ibnu Katsir dan Abu Amr seperti Al-Kisai, Asim, Hamzah, Nafi', kemudian Ibnu Amir, mereka membacanya dengan farihanum maqbudah, yaitu dengan mufrad bikasr ra wa fathilha wa alif ba'daha, yaitu dengan cara ra-nya berkasrah, ra-nya kasrah, baris ra-nya kasrah, kemudian hanya fathah, fariha, kemudian ditambah alif setelah hanya. Jadi dibaca farihanun maqbudah. Nah, ini adalah perbedaan bacaan di antara qari, namun semuanya sahih. Jadi Nabi SAW sendiri membacanya juga seperti itu gitu. Kadang Nabi membacanya faruhunun maqbudah, kadang Nabi membacanya farihanun maqbudah. Maka akhirnya yang meriwayatkannya juga beda-beda. Jadi misalnya Nabi mengatakan ke sahabat ini membacanya dengan faruhunun. Akhirnya dia meriwayatkan sampai nanti ke bawah, ke ulama-ulama setelahnya, anak cucunya, murid-muridnya, mereka baca faruhunun. Kemudian Nabi juga membacanya farihanun maqbudah ke misalnya salah satu sahabat, nanti sahabat ini membacanya juga ke murid-muridnya setelah dia farihanun. Maka terjadilah perbedaan bacaan di sini. Namun perlu kita perhatikan bahwa Nabi juga membaca keduanya. Nah, jadi terkait Nabi membaca farihanun dan Nabi juga membaca faruhunun. Jadi tidak ada yang salah di sini. Oke. Kemudian waqara'a sallallahu alaihi wasallam, dan contoh lain yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nun shizuha. Surah Al-Baqarah ayat 259. Bidammin nunil ula wa sukunits tsaniyah, yaitu dengan cara mendommahkan nun yang pertama, wa sukun ats-tsaniyah, dan nun yang kedua sukun, berharakat sukun. Nun shizuha, wa kasri shin ba'daha zayun. Kemudian shinnya berharakat kasrah, kemudian setelahnya zai. Nun shizuha. Wa hiya qira'atu Hamzah wal Kisai wa Asim wa Ibnu Amir. Dan ini adalah bacaan Hamzah, Kisai, Asim, dan Ibnu Amir. Dan ini adalah yang dibaca oleh Hamzah, Kisai, Asim, dan Ibnu Amir. Jadi nun shizuha, nun pertama dhammah, nun kedua sukun, kemudian shinnya kasrah, kemudian zainya dhammah. Wa qara al-baqun nun shiruha.
birra'i badal zai. Namun sisanya selain Hamzah, Kisai, Asim dan Ibnu Amir tadi, yaitu Ibnu Katsir, kemudian Nafi', kemudian Abu Amr, mereka membacanya nun syiruha. Nun syiruha. Jadi mereka mengganti zai dengan ra. Jadi membacanya bukan menggunakan zai tapi menggunakan ra. Jadi nun syiruha. Nun pertama dhammah, nun kedua sukun, kemudian shinnya kasrah, kemudian ro-nya dhammah. Nun syiru, nun syiru. Jadi bukan nun syizu, bukan menggunakan zai, tapi menggunakan ra, yaitu nun syiruha. Nah, jadi di sini sudah kita bacakan beberapa contoh yang terjadi pada ayat-ayat Al-Quran di mana bacaannya itu bukan cuma satu caranya seperti itu. Dan semuanya bersumber dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih dan dibaca sampai sekarang. Jadi riwayatnya jelas. Membacanya dengan berbagai cara. Artinya tidak satu cara. Jadi beberapa ayat ya, tidak semua ayat. Jadi beberapa ayat itu dibaca oleh Nabi SAW dengan beberapa cara. Contohnya tadi kata nun syujuha, kemudian nun syujuha, kemudian di lain waktu dia membaca nun syuruha. Kemudian contoh lain adalah farihanum maqbudah, kemudian di lain waktu dia membaca faruhunum maqbudah. Kemudian juga dengan Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin tanpa alif, kemudian Maliki Yaumiddin juga berasal dari Nabi SAW. Demikian juga ayat As-Siratal Mustaqim, kadang dibaca dengan sad, sirata, dan kadang dibaca dengan sin, as-sirata, dan kadang dibaca dengan zai, az-zirata, az-zirata. Kemudian contoh lain yang dibaca oleh Nabi SAW yaitu wa qara'a sallallahu alaihi wasallam min anfusikum, surah At-Taubah ayat 128, fi akhir surah Taubah bi fathil fa. Jadi min anfusikum, terkadang Nabi membacanya min anfasikum. Min anfusikum, kadang juga Nabi SAW membacanya dengan min anfasikum. Jadi yang pertama adalah anfusikum, fa-nya dhammah, kemudian yang satu lagi, bacaan satu lagi, fa-nya fathah, anfasikum. Dan maknanya berbeda. Kalau anfusikum yaitu artinya adalah dari diri kalian, dari bagian kalian, bagian golongan kalian. Tapi kalau min anfasikum maknanya adalah dari orang yang paling besar atau paling mulia atau paling berharga. Anfas itu adalah isim tabdil dari nafs, nafis, yang berharga. Wa ma'naha min a'dhamikum qadran. Jadi kalau dibaca dengan min anfasikum, artinya adalah min a'dhamikum, yang paling mulia dari kalian, qadran, kemampuan. Kama sabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana ini bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau dibaca dengan anfasikum, maknanya menjadi a'dhamikum, yang paling agung, yang paling mulia. Kemudian qala fi ruhil ma'ani wa hiya qira'atu Ibnu Abbasin wa bini Muhaysin wa Zuhri wa qara'a sabah min anfusikum. Jadi sebagian qurra termasuk Ibnu Abbas dan Ibnu Muhaysin dan Zuhri membacanya min anfusikum. Jadi mereka membacanya min anfusikum, jam'u nafsin. Jam'u nafsin, yaitu jama' dari kata nafs, jiwa. Dari diri kalian.
Wa ghairu dzalika mimma tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan selain ini, selain dua model bacaan ini atau selain contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak lagi. Banyak lagi contoh-contoh yang terdapat dalam Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya wadduha, dalam riwayat lain dibaca wadduha, seperti itu. Masih banyak contoh-contoh yang lain selain yang kita sebutkan di buku ini, Al-Quran, dan mengajarkannya. Fima nishtuhira minas sahabati wa tabi'in ridwanullahu alaihim bihifdil Qur'anil Karim wa iqra'ihi. Jadi ada beberapa para sahabat yang paling terkenal. Jadi hampir semua sahabat itu adalah terkenal. Namun yang paling unggul itu adalah ada beberapa, dan tabi'in juga, dalam masalah konsentrasi kepada Al-Quran, yaitu dalam menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena sebagian para sahabat itu fokusnya beda gitu. Maksudnya dia menghafal Al-Quran juga, tapi dia seperti Abu Hurairah lebih terkenal dalam masalah meriwayatkan hadis seperti itu. Tapi di sini akan kita bahas ada beberapa sahabat yang paling terkenal dalam masalah mengajarkan Al-Quran. Jadi mereka itu fokus perhatian Al-Qurannya lebih tinggi dibanding bidang yang lainnya. Faminas sahabatil ladzina ishtuhiru bidzalika 11. Jadi sahabat yang paling terkenal dalam menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ini ada 11 orang. Wahum, yaitu Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi, ya keturunan Hashim. Ya, Ali bin Abi Thalib ini sendiri adalah dia adalah menantu Nabi SAW, kemudian sekaligus sepupunya, kemudian juga dia khalifah Nabi SAW, Khalifatul Muslimin yang keempat. Kemudian wa Utsman bin Affan al-Umawi. Kemudian yang kedua adalah Utsman bin Affan al-Umawi. Beliau ini adalah keturunan Umayyah bin Khalaf. Kemudian wa Ubay bin Ka'ab al-Khazraji, Ubay bin Ka'ab. Kemudian wa Zaid bin Thabit al-Ansari al-Khazraji. Kemudian yang keempat adalah Zaid bin Thabit. Kemudian wa Abdullah bin Mas'ud al-Hudali. Kemudian yang kelima adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abu Darda Uwaimir ibn Zaid al-Khazraji. Namanya adalah Uwaimir ibn Zaid al-Khazraji. Kemudian berikutnya adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian Abu Qais ibn Sakan radhiyallahu anhum. Faulai thamaniyatun ushtihra bihifdzil Qur'ani wa ta'limihi li ghairihim. Wa anhum akhadha Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Kemudian dari 8 orang ini, kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan bacaan-bacaan dari mereka. Ya, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi al-Yamani. Kemudian Abdullah bin Sa'id al-Muttalibi. Jadi totalnya sahabat itu sebanyak 11 orang. Jadi 11 orang ini adalah orang yang paling terkenal dalam masalah bidang Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran dibanding sahabat-sahabat yang lain. Yang pertama tadi adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Mu'adz bin Jabal, Abu Qais bin Sakan, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin As-Sa'ib al-Muttalibi. Abdullah bin Sa'ib al-Muttalibi adalah keturunan Al-Muttalib, keturunan atau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaulai salasatun akhadu an ulaika tsamaniyah. Jadi secara totalnya, secara keseluruhan, sahabat yang paling terkenal dalam mengajarkan Al-Quran yaitu ada 11, tapi kalau dirinci lagi ada 8 tadi
yang lebih yang lebih tinggi. Kemudian dari 8 orang ini ada 3 sahabat, kemudian ada 3 sahabat yaitu Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Said. Mereka 3 ini mengambil bacaan atau meriwayatkan bacaan dari 8 orang tadi. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, dari Utsman bin Affan, dari Zaid bin Thabit, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, kemudian dari Mu'adz bin Jabal, dan kemudian Abu Qais ibnu Sakan. Jadi Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Sa'ib ini juga meriwayatkan dari 8 sahabat. Jadi sahabat secara keseluruhan totalnya ada 11 orang yang sangat terkenal dalam hal meriwayatkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Wa ammat tabi'un, adapun generasi setelah mereka, generasi setelah sahabat, yaitu tabi'un ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat dan hidup di zaman sahabat. Jadi tabi'in ini adalah setingkat di bawah sahabat. Sahabat itu syaratnya adalah orang yang beriman kepada Nabi SAW dan bertemu dengan Nabi, kemudian mati di atas keimanannya. Jadi syaratnya ada 3. Beriman kepada Nabi, kemudian langsung bertemu, kemudian mati di atas keimanannya. Dialah dikatakan sahabat. Tabi'in beriman kepada Nabi, kemudian tidak bertemu. Jadi dia kurang 1 syarat untuk menjadi sahabat. Artinya dia generasi setelah sahabat. Tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Dia beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanannya. Namun dia tidak bertemu, maka dia tidak termasuk sahabat. Syarat yang menjadi tabi'in adalah bertemu sahabat. Artinya apa? Kalau misalnya sahabat sudah meninggal semua, kemudian baru dia lahir, atau baru bertemu dengan setelah, kalau misalnya dia lahir, kemudian sahabat sudah tidak ada lagi, atau dia misalnya anaknya tabi'in, maka dia tidak termasuk tabi'in. Namanya tabi'ut tabi'in. Kemudian wa ammat tabi'una faqad ishtuhira minhum bihifdzil Qur'ani wa iqra'ihi katsirun. Jadi adapun jumlah dari tabi'un yang memfokuskan dalam menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah banyak sekali jumlahnya. Mereka jumlahnya banyak sekali. Minhum diantaranya adalah Yazid ibnul Qa'qa'. Kemudian yang kedua Al-A'raju Abdurrahman bin Hurmuz. Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz. Kemudian Mujahid ibnu Jabr. Kemudian Atha ibnu Yasar. Kemudian Al-Aswad ibnu Yazid. Kemudian Ikrimah Maula ibnu Abbas. Kemudian Al-Hasan al-Basri. Kemudian Abidah bin Qais As-Salmani wa ghairuhum. Jadi ada beberapa kita sebutkan di sini, tapi sebenarnya masih banyak lagi tabi'in yang terkenal dengan menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Fahaula'il qurra'u wal huffadhu minas sahabati wat tabi'ina hum marji'ul qurra'i sab'ah. Nah, jadi tabi'in dan sahabat ini yang sudah kita sebutkan tadi, dari kalangan sahabat ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Darda dan seterusnya, kemudian para tabi'in, Al-Qa'qa', Mujahid. Mereka ini adalah sebagai referensi dalam meriwayatkan bacaan yang 7 ini tadi. Nah, jadi bacaan yang 7 ya qiraah namanya qiraah sab'ah atau as-sab'u al-qiraatu sab'ah al-mutawatirah. Ini yang jenis 7 jenis bacaan ini referensinya adalah mereka yang tadi yang sudah kita sebutkan. Ada 11 dari sahabat, kemudian banyak jumlahnya dan diantaranya adalah Mujahid, kemudian Atha bin Yasir, kemudian Aswad bin Zaid. Ini adalah sebagai referensi atau rujukan dalam meriwayatkan
qiraah as-sab'ah. Fa inna Nafi'an akhadha an Yazid ibn al-Qa'qa'. Jadi yang pertama di antaranya adalah Nafi' yang kita sebut adalah al-qiraah as-sab'ah atau al-qiraah al-'ashar. Jadi di antaranya Nafi' itu meriwayatkan atau mengambil bacaan dari Yazid ibn al-Qa'qa'. Kemudian Ibnu Katsir akhadha an Abdullah ibn Sa'id. Ibnu Katsir ini langsung mengambil dari sahabat yaitu Abdullah bin Sa'id, sepupu Nabi SAW. Kemudian Abu Amr akhadha an Yazid ibn al-Qa'qa' wa Mujahid. Kemudian Abu Amr mengambil bacaannya, meriwayatkan bacaan melalui Yazid ibn al-Qa'qa' dan Mujahid. Kemudian Ibnu Amir an Abi Darda. Kemudian Ibnu Amir ini mengambil bacaan atau meriwayatkan bacaan dari Abu Darda. Kemudian Asim akhadha an Zirrin ibnu Hubeish. Asim meriwayatkan atau mengambil bacaan dari tabi'in bernama Zirr ibnu Hubeish. Kemudian Hamzah akhadha an Asim wal Kisai akhadha an Hamzah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Hamzah mengambil bacaan dari gurunya bernama Asim, kemudian Kisai mengambil bacaan dari atau meriwayatkan dari gurunya Hamzah. Jadi ini adalah beberapa orang yang terkenal dengan meriwayatkan Al-Quran dan mengajarkannya, yang meriwayatkan qiraah sab'ah, itu ada 7. Yang pertama Nafi, kemudian Ibnu Katsir, Abu Amr, kemudian Ibnu Amir, Asim, kemudian Hamzah, Kisai. Jadi mereka ini meriwayatkan jadi 7 orang ini terkenal dengan masalah qiraah sab'ah, dan mereka mengambilnya dari sebagian di antara mereka langsung dari sahabat, seperti misalnya Ibnu Amir mengambil langsung dari Abu Darda, sahabat. Kemudian sebagian juga mengambil dari tabi'in, seperti Nafi' mengambil dari Yazid ibn al-Qa'qa'. Seperti itu. Jadi ini adalah ringkasan tentang beberapa sahabat dan tabi'in yang terkenal dalam meriwayatkan qiraah sab'ah. Kemudian muncullah namanya qurra as-sab' atau qurra al-'ashar. Jadi berasal dari sahabat langsung sebagian dan berasal dari tabi'in sebagiannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah tentunya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islam